sementara yang memberikan kamu oksigen, yang menyusun jantungmu, empeduhmu, limpa, paru-paru, yang mengatur pertumbuhan badanmu, kau tidak berterima kasih kepadanya. Sementara yang kau tuhankan itu siang malam juga tunduk berserah diri kepada yang menciptakan yang maha besar. Siang malam dia berdoa, siang malam dia sujud. Kenapa pula kau sembah dia? Oleh karena kau tidak melihatnya. Kamu sepele kepada Tuhanmu karena kau enggak melihatnya. Apakah kau sudah pernah melihat dirimu? Tidak pernah kau melihat dirimu. Yang kau lihat adalah matamu, yang kau lihat adalah hidungmu, yang kau lihat adalah pipimu, yang kau lihat adalah tanganmu, yang kau lihat adalah dadamu, kakimu. Kamu tidak pernah melihat dirimu sejak aku ciptakan sampai detik ini. Gimana kau mau melihat aku? Kau yang aku ciptakan dari tidak ada menjadi ada saja, kamu nggak mampu melihat diri lo. Bagaimana kau bisa meraba aku? Hah? Aku kasih akal supaya kau sampai kepadaku. Tapi bukan aku ciptakan akal untuk kau menentangku. Aku ciptakan kau untuk sempurna. Sekarang kalau kau mengatakan kau bisa melihat aku, lihat aja dulu dirimu. Mana dirimu? Tunjuk dirimu yang mana? Ini, itu pipimu. Ini, itu matamu. Ini, itu jidatmu. Ini, dadamu. Aku minta kau yang mana? Kau sebenarnya tidak ada. Kau itu nggak ada. Yang ada hanya aku. Akulah yang ada. Kalian semua ini tidak ada. Kalian ada hanya bias dari aku. Cari dirimu, rohmu, coba tunjukkan rohmu. Dari sejak engkau menangis keluar dari rahim ibumu sampai sekarang kau tidak pernah melihat rohmu kan? Coba lihat dulu pita suaramu. Suaramu yang keluar dari mulutmu itu kau bisa lihat? Gak bisa kan? Rohmu bisa kau lihat. Padahal rohmu dengan dirimu kau tidak pernah terpisah sedetik pun. Tapi kau belum pernah mengenal rohmu kan? Ya, jadi jangan bermimpi melihat aku. Cukup kau angkat tanganmu berserah diri kepadaku, itu sudah cukup. Itu di Islam. Jadi sangat lucu ketika ada orang, maaf nih, ada orang yang menyembah kepada sesamanya makhluk. Dipikirnya Tuhan itu hanya selepel itu. Alamak. Dipikirnya Tuhan itu korbankan darah untuk ya Allah ya Karim. Sehelai bulu ini saja kita nggak bisa balas. Gimana cara kita mau balas sehelai bulu dalam tubuh kita ini? Coba bayangkan Adinda, Al-Quran surah Qaf ayat 16. Apa kata Allah? Aku lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Jadi ngapain ku cari aku? Masa kau nggak bisa menemukan aku? Sekarang kau masukkan makanan ke dalam mulutmu, kau kunyah masuk ke dalam tubuhmu, rambutmu bertumbuh. Tiap bulan kau potong rambut. Pernah kau tiap bulan potong gigi? Ada kau potong gigimu setiap bulan? Siapa yang menahan pertumbuhan gigimu? Kau. Siapa yang menahan pertumbuhan tulang rusukmu sampai tidak tumbuh seperti kuku? Padahal semua masuk. Nutrisi aku yang membagi, bukan kamu. Aku. Itulah bukti bahwa aku lebih dekat daripada dirimu sendiri. Dari kamu lebih dekat ke urat lehermu, tapi aku lebih dekat lagi daripada itu. Bukan kau yang menjaga pertumbuhan gigimu kan? Bukan kau yang menjaga pertumbuhan bulu matamu? Bukan kau yang menjaga kemudian pertumbuhan tulang rusukmu? Aku yang menjaganya, bukan kamu. Kamu itu nggak ada. Aku yang ada itu aku. Kamu itu cuman ada. Kamu itu cuman ciptaan. Hanya bias. Jadi tugas kita ya hanya tunduk berserah kepada yang ada. Kita ini sesuatu yang tidak ada. Kita hanya menyembah kepada yang ada. Makanya dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku menciptakan manusia itu hanya untuk beribadah. Adapun makan itu hanya selingan. Adapun tidur itu hanya selingan. Adapun kerja itu hanya selingan. Adapun dia nikah itu hanya selingan. Aku ciptakan untuk ibadah, titik. Hidupmu hanya ibadah kepadaku. Yang lainnya itu hanya selingan saja. Wah, kalau begitu Tuhan otoriter. Ya, namanya Tuhan. Aku Tuhan. Nggak ada yang bisa intervensi. Aku Tuhan. Tetapi aku penyayang. Aku pengasih samamu. Aku malu kalau aku mengatakan aku pengasih, aku penyayang. Aku nggak menyayangi kalian. Coba lihat orang-orang yang tidak menyembahku. Ada aku kasih bencana? Enggak. Aku tetap kasih rezeki. Coba lihat mereka yang ingkar kepada aku. Ada aku tahan oksigen untuk tidak dihisapnya? Tidak, aku tetap kasih oksigen. Aku kasih ruang mereka untuk berpikir, untuk mencari aku, untuk menemukan aku.
Dengan cara apa? Aku utus para nabiku. Aku utus kemudian orang-orang cendekiawan di tengah-tengah mereka. Aku sampaikan kepada mereka kebenaran melalui lisan-lisan hambaku yang soleh, supaya mereka menemukan aku. Aku buatkan jannah, taman yang indah, tempat yang indah bagi mereka yang taat beribadah kepada aku. Dan aku simpankan sebuah lembah yang penuh dengan siksaan bagi mereka yang tidak menggunakan akal hingga melupakan aku. Itu realnya di dalam Islam, Koko. Silakan. Baik, Maaf kalau bahasa saya belepotan, silakan. nggak apa-apa Bang. Ini nambah wawasan juga kan. Setidaknya tuh kalau di pendeta itu khotbah, kalau ini ustadz ceramah. Jadi dapat ceramah juga. Bukan hanya depan gang saya masjid Bang. Siap. Jadi kadang saya mendengar juga. Nah, oke Bang. Terima kasih tanggapannya Bang. Abang berarti kita itu sebagai manusia tidak perlu berdoa atau bertanya pada Allah bahwasanya, oh kenapa aku diciptakan dengan kekuranganku. Itu kita nggak perlu tanya ya Bang. Kenapa manusia diciptakan dan tujuannya apa. Nah, kalau saya pribadi kan pengen tahu Bang, di Quran itu mengajarkan seperti apa. Kita sebagai manusia diciptakan tuh tujuannya apa. Oke, yang tadi Bang Juma bilang kita bersyukur, itu saya setuju. Beribadah, bersyukur, habis itu harus tunduk dan berserah. Nah, itu saya setuju Bang. Nah, satu pertanyaan saya yang Abang jawab itu, jangan tanya. Jadi itu berarti saya salah Bang bertanya nih Bang. Kalau bukan. Iya, maksudnya saya bukan jawaban kenapa manusia diciptakan. Padahal Allah kan besar, maha besar gitu loh Bang. Nah, tujuan diciptakannya manusia itu apa? Dan pada akhirnya garis finishnya ujung-ujung penghakiman. Kan Allah kan maha besar, apapun dia bisa lakukan. Kenapa nggak langsung bawa ke surga aja? Ngapain harus ke neraka dulu gitu loh Bang? Nah, saya butuh jawaban itu sih Bang. Iya. Baik. Silakan Bang. Baik. Jadi itu tadi kan sudah dikatakan la yus'al amma yaf'al. Allah tidak ditanya, Allah tidak dievaluasi, Allah kemudian tidak dikritisin terhadap apa yang menjadi kehendak Allah, kan gitu. Allah yang menghendaki segala sesuatunya itu terjadi karena kasih sayangnya. Kan sejatinya kita ini tadinya nggak ada kan. Allah menciptakan. Lalu diciptakanlah seluruh makhluk yang lain. Lalu diciptakanlah manusia ini dengan berjuta kemanjaan kasih sayang Allah kepada kita sebagai manusia. Mulai dari cara kita berpikir, cara kita menentukan sikap, cara kita berpakaian, cara kita makan, itu semua istimewa dibandingkan makhluk yang lain, kan gitu. Nah, itu tadi yang saya katakan, Tuhan tidak menciptakan kita menjadi seperti makhluk lainnya. Tuhan menciptakan kita dengan diberi kehendak bebas, dikasih pilihan, tidak dipatok. Ini harus ke neraka, enggak. Dikasih pilihan, sehingga ketika Tuhan memberikan pilihan kepada kita, maka itulah wujud cinta kasih sayang Tuhan kepada kita. Kan dikasih pilihan nih, ini yang baik, ini yang. Bagaimana cara saya menentukan yang baik? Dikasih akal. Loh, semua orang bisa baik. Nih, kasih petunjuk. Ada manual book dari seorang nabi. Jadikan petunjuk itu untuk kemudian kau jalani di dalam hidupmu. Itu itulah fungsi nabi, diutus untuk supaya kita yang punya kehendak bebas ini bisa terarah di dalam hidup. Kenapa? Karena di samping kita ada yang disebut iblis. Iblis menggoda batu enggak goyang. Iblis menggoda malaikat enggak goyang. Tapi iblis menggoda manusia bisa goyang. Kenapa? Karena pada diri manusia ada kesempurnaan. Apa itu? Ada syahwat, ada nafsu. Pada diri kita itu ada nafsu. Maka iblis datang melalui itu, pintu itu. Adam jatuh melalui pintu itu. Hawa jatuh melalui pintu itu. Nafsu. Nah, makhluk yang lain tidak diberikan. Tidak diberikan nafsu sebagaimana manusia diberikan nafsu yang sempurna.
Makhluk yang lain tidak diberi akal. Jadi ketika makhluk yang lain diberikan keinginan, tidak ada penyeimbangnya, yaitu tidak ada akal, tidak ada potensi baik. Kalau kita manusia diberikan kehendak bebas itu. Makanya manusia terdiri dari 3 komponen dalam tataran ini. Yang pertama adalah dia makhluk yang punya tingkat intelijensi, kecerdasan, kepintaran. Yang kedua, kehendak bebas. Yang ketiga adalah cobaan. Ini ada cobaan, ada kehendak bebas, ada akal sehat. Kita manusia diberi akal sehat. Setelah kita diberi akal sehat, kita diberi pilihan. Setelah ada pilihan, kita diuji. Apakah setelah kita memilih Islam, ujiannya tidak ada? Ada ujiannya. Apakah orang ini bisa bertahan dalam hidupnya Islam, tetapi kemudian dia tidak taat kepada Tuhan? Ada ujiannya. Semuanya serba diuji. Manusia itu diuji, tidak seperti makhluk lain. Tidak ada ujian untuk makhluk lain. Nah, untuk itulah kemudian orang yang menggunakan akal, orang yang memilih kebenaran, pasti ada ujian. Contoh, kalau orang-orang kafir dalam pandangan Islam, mereka nggak diuji lagi. Mereka nggak diuji. Kenapa nggak diuji? Ya buat apa diuji? Orang dia sudah tidak beriman. Makanya kami sebagai apologet Islam itu ketika melihat saudara-saudara kami Kristen, ketaatan orang Kristen itu bukan ketaatan terhadap firman Tuhan. Tapi ketaatan orang Kristen itu adalah ketaatan kepada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Itu seperti misalnya ibadah minggu. Di mana perintah ibadah minggunya? Makan babi, di mana perintah Tuhan makan babi? Tidak bersunat, di mana perintah Tuhan tidak bersunat? Apalagi Natalan dan seterusnya. Mohon maaf, di mana perintah Tuhan seperti itu? Jadi ketaatan-ketaatan yang dilakoni memang taat, tetapi taat terhadap makhluk, bukan taat kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan saya sering bertanya kepada saudara-saudara kami Kristiani, nabi mana yang diutus kepada Kristen? Kalau kami kan Nabi Muhammad, Yahudi Nabi Musa, Nasrani Isa, Kristen, Katolik, Protestan, nabinya siapa? Itu yang sering kami pertanyakan dan sampai hari ini belum ada yang bisa jawab. Kecuali mereka mengatakan nabi kami adalah Yesus. Oh, Yesus tidak mengajarkan Katolik, Yesus tidak mengajarkan Kristen. Nabi kami adalah Musa. Oh, Musa hanya untuk kaumnya Bani Israel. Seperti itu kok. Oke Bang, silakan. Terima kasih Bang. Cukup puas sih Bang. Ya. Jawabannya. Baik. Banyak ilmu yang saya dapat dari Abang nih. Dan kasih, ini Koko. Bang, tentang babi nih Bang. Tentang babi nih Bang. Kan adik saya itu Muslim. Dan siap. Ya campuran lah, papa China dan adik saya Jawa. Jadi itu dalam satu rumah tuh kadang nenek itu masak babi nih. Terus adikku itu juga nggak peduli mau masak babi atau apa, yang penting nggak boleh makan. Kayak orang tua papa bilang, kamu ini nggak makan babi, kan keturunan dulu kecil kamu juga ada makan babi gitu loh. Nah, jadi pertanyaan saya gini loh Bang, apakah ketika ada kuali yang dimasak sama babi, terus kita cuci, terus adik saya masak lagi untuk dirinya, atau nenek saya masak lagi, itu ada pengaruh gak sih? Atau harus steril banget gitu loh Bang? Ya harusnya steril sih. Beda steril, tempat. Iya. Beda tempat makan. Berarti gitu. Selama ini adik saya kurang tepat dong Bang? Ya nggak ada hukum bagi yang belum tahu. Oh berarti aman kecuali dong ya Bang? Tahu. Iya. Oke. Berarti sekarang adik saya nih pasti dia ada nonton. Dia juga akan dengar kan? Berarti nggak boleh berarti Bang ya? Iya nggak boleh. Mereka harus punya wadah sendiri. Adik umur berapa kok? Adikku baru tamat 19. Mereka sudah. Cuma kan ilmunya masih belum kuat tahu baca, tapi itu nggak tahu artinya gitu loh Bang. Dan saya juga, apakah belajar di sini itu efektif di AI Quran ini? Maksudnya kan itu kan terjemahan. Takutnya tuh terjemahannya tuh salah gitu loh Bang.
Ya, kalau atau gini, kalau Koko mau belajar tentang Islam secara mendalam, bisa ke ini Kohani, Kohani. Coba aku catat dulu ya, bang. Siapa bang? atau Ustaz Felix juga bisa hubungi mereka. Atau ada adik saya juga mualaf juga, anak seorang pendeta Ahmad Tarigan, itu juga bisa. Oh, ini Iya, bagus sih kalau komen dia. belajarnya. Mending kau belajar tulisan Arab aja gitu loh. Tulisan Arab aja. Maksudnya percuma saya baca tuh nggak tahu arti. Aku mau cepat gitu loh. Kalau terjemahan Iya, itu benar, nah ya udah aku ikutin aja gitu loh. iya, Nah, kata abang kan tadi kan Quran kan acak-acakan nih bang. Nah, kalau iya. di Alkitab kan terstruktur. Pada saat Nabi Muhammad kan wahyu Ini jaringan kita ya, malaikat jaringan kita ya teman-teman. Halo bang. Iya, halo, halo. Al-Quran bukan Halo, halo. acak-acakan. Al-Quran Jelas, pewahyuannya Bang. diacak. Iya. Iya, maksud saya gini loh bang. Eh gimana ya? Ada nggak sih kayak rekomendasi kayak toko-toko Quran tuh aku mau lihat nabinya dari satu sampai akhir tuh bacanya tuh gimana urutannya tuh bang? Saya Boleh. pengen tahu belajar tentang nabi ini nanti Atau nanti nabi ini komunikasi terus ada dengan, Nabi Isa juga kan? gimana kalau belajar dengan guru saya langsung? Kalau mau mendalami Kalau tentang dari Quran. guru nih bang, saya kan penerjemah bang, saya kerja, nggak ada waktu bang. Kalau belajar tulisan Arab langsung juga saya pengen juga ilmu juga bang. Cuma Nah, itu waktunya dia nggak tepat, maksudku. nggak mungkin secara cepat gitu loh. Maksudnya abang ada rekomendasi nggak Iya, buku atau apa gitu loh buku. bang tentang toko-toko Islam gitu loh, nabi-nabi sebelumnya gitu loh bang. Nabi-nabi sebelumnya gimana maksudnya? Maksudnya saya pengen tahu cerita tentang nabi-nabi sebelumnya supaya saya bisa belajar dan cepat gitu loh bang. Dari nabi kan banyak bang, 1 sampai sekian kan bang. Nah, Iya. saya mau belajar baca di mana, sedangkan di Quran itu acak gitu loh bang. Beli aja kitab tentang kisah-kisah para nabi. Bisa Ada ya? juga Namanya dalami apa, Bang? dulu. Oh, kalau itu saya tidak terlalu paham kitabnya. Satu yang bagus kita baca itu adalah kisah di Sirah Nabawiyah. Nih kitab saya ini. Kelihatan nggak? Oke, kelihatan bang. Jangan repot-repot bang. Nih, Saya screenshot bang ya, sorry ya. boleh. Itu tulisannya bahasa Indonesia atau Arab bang? Bahasa Arab ini, Sirah Nabawiyah. Waduh, bahasa Arab. Tapi Adik saya aja nggak paham bang. Bahasa Indonesia isinya. Oh, bahasa Indonesia. Oh, aman lah bang. Isinya. Berarti itu sesuai Quran atau hadis bang? Iya, Quran dan hadits. Oh, berarti Ada itu Qurannya. terstruktur ya bang ya, dari Nabi 1 sampai akhir ya bang ya? Kalau ini cuman bercerita tentang Nabi Muhammad. Oh, terus Nabi sebelumnya bang? Di Quran itu kan ada Isa juga bang. Nabi sebelumnya juga ada bang. Iya, iya. Nanti coba di bawah ada nggak yang bisa rekomendasi kitab atau cerita-cerita Nabi? Iya. Komalnya bisa nambah gak bang? Biar mereka tuh bisa naik juga bang. Kasih tahu bang gitu. Boleh, boleh. Iya. Jadi tuh ada ini, suatu yang berbeda di channel silakan. ini kan. Dinda Saling Dio, sharing. naik dulu Dinda Dio. Beliau butuh bantuan. Sabar ya, Ko ya. Ya nggak apa-apa bang. Ini juga berdiskusi nih bang. Saya juga senang nih ilmu nih. Kalau di les, Siap. di les ini nggak mungkin dapat ilmu kayak gini bang. Paling diajarin cara baca Quran, ngaji. Iya. Sedangkan saya mau ekspor gitu loh bang. Oke, saya mute dulu. Koko di mana? Di Jakarta atau di mana ini? Saya di Sulawesi bang. Abang di mana bang? Kapan-kapan boleh lah kita meet up bang. Oh, Sulawesi. Saya di Makassar. Oh, Makassar. Manado ya. Assalamualaikum kan? Saya di Morowali. Silakan bang Dio duluan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bisa ini sekarang sudah banyak ininya terjemahannya. Judulnya itu Qososul Anbiya. Kalau terjemahannya itu kisah-kisah para nabi. Itu Boleh karya. DM nggak nanti, Boleh. Bang? Boleh banget. Iya. Siap. Saya DM. Soalnya adikku kan dia juga belum baca Quran, maksudnya nggak tahu artinya kan, dia pengen beli buku karena kan aku pengen belajar. Adikku juga bersemangat gitu loh. Dia mau cari Quran yang ada terjemahannya itu. Siapa tahu ada yang bisa rekomen kan gitu loh. Biar adik saya juga sama-sama belajar. Oke, siap. Insya Allah. Kalau bisa, kalau perlu nanti kirim alamatnya, nanti saya kirimkan bukunya. Nggak apa-apa, Mak. Nanti biar saya cari aja, jangan repot-repot. Saya nggak suka repotin orang, Bang. Aman, aman, aman. Halo, halo. Oke, Bang. Thank you, Bang. Ya, sama-sama, Koko Tris. Semoga bermanfaat. Nanti Oke, saya DM ya. oke. Iya. Paling itu dulu, Juma. Saya merasa ngerepotin Baik. Bang Juma nih. Kayak gini nih. Enggak. Satu harian sama saya aja. Aman, aman. Enggak. Itu kewajiban bagi Nanti kami ada sebagai pertanyaan lagi, muslimin. saya tanya lagi gitu loh, Bang. Sebenarnya masih Boleh, ada, boleh. cuma kasih teman-teman yang lain dulu lah, biar teman-teman lain naik kan. Nah, cuma pesan Boleh, saya boleh. untuk teman-teman yang muslim ini jangan sampai lah ngehujat yang gimana, karena kita kan bukan ahlinya. Kalau Bang Juma kan ya dia menjelaskan, artinya dia udah menguasai dua kitab itu, dia menjelaskan ya wajar aja bisa menanggapi. Jangan sampai ketika kita ketemu orang ini kita ngehujat, nah itu juga jelekin nama Islam. Islam nggak ngajar gitu. Islam itu indah Masya Allah. gitu loh. Nah, Makasih kok, Bang, makasih. mau tanya nih, Bang. Kalau menurut Abang, teman-teman kita, sorry ya, Bang, yang muslim yang tentang apa? Gusur gereja itu benar gak sih sikap seperti itu, Bang? Ini menurut pandangan Abang ya, Bang? Dilarang. Dilarang. Dalam keadaan perang saja, Islam itu dilarang merusak rumah ibadah. Dilarang. Iya, Apalagi dalam sampai keadaan teriak-teriak tenang. Allah, Boleh. Allahu Akbar. Emang boleh gitu loh, Bang? Menyebut nama Nggak Allah boleh, nggak sembarangan. Allah, nama Allah kan Nggak besar boleh. gitu loh. Tanpa alasan yang dibenarkan itu nggak boleh. Nggak boleh. Dengar tuh teman-teman. Saya- Paling itu aja dulu, Bang, ya. Nanti ada pertanyaan Iya, lagi saya naik, iya. Bang. Mungkin nggak Iya. sekarang, Bang, karena di sini udah jam 22 kan. Siap. Di Oke lah. kan Lain kali lagi 22 kan, kita Bang? jumpa. Iya. Untuk teman-teman. Siap. Iya, saya selalu pantau kok, Bang. Tenang, Bang. Oke, terima kasih, Bang. Oke. Makasih kok. Assalamualaikum makasih. ya, Bang. Waalaikum. Sehat Assalamualaikum, selalu. Bang. Waalaikum. Selalu, Bang. Siap. Yuk, Bang siap. Dio. Sama-sama. Oke. Oke, karena aku juga Baik. izin standby di bawah. Baik. Oke, Iya Kandaku. Dinda, iya Dinda. Assalamualaikum. Sehat-sehat Ki selalu. Jangan Siap. lupa selalu bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oh, dia bilang aku bukan ustaz. Jangan kau tanya aku tentang kisah-kisah Nabi bah. Oh, kisah bom-bom, kisah yang lain saya puding berain apanya aku. Tapi kalau kisah Nabi, ya ustaz kita lah itu pakarnya. Aku bukan ustaz. Aku ini pembibal. Halo, semangat malam saudara Kriston thanks ya Tandi Linting. Oke. Salam kenal abang, termute abangku, silakan. Ya, Termute. terima kasih. Selamat malam. Malam. Katolik Protestan abang ini ganteng kali bah. Saya Protestan, Bang. Baik, baik. Saya ada tema bang. Tema saya terkait dengan Dewa Molok. Ya, silakan. Bang. Dewa Molok. Iya. Jadi kalau di dalam ajaran agama Islam sama seperti Yudaism, Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 diterangkan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi memberikan sebuah aturan kepada setiap umat nabi-nabi berkurban menggunakan hewan. Al-Quran yang menerangkan itu, hewan ternak. Lalu di dalam Imamat 1 nomor 2 juga demikian adanya.
Katakanlah kepada orang Israel, bila mana mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu. Nah, yang di Kristen ini yang kami agak-agak aneh gitu. Karena mereka memiliki konsep anak manusia menebus dosa manusia. Ini hal baru. Sedangkan kalau di Yudaism, hewan ternak. Nah, sampai kemudian saya melihat di dalam Yohanes 1:29, Yesus di situ disetarakan sebagai domba. Saking pinginnya dosa ditebus, Yesus pun disetarakan domba di sana. Silakan, gimana tanggapan saudara? Iya, di dalam kekristenan, kalau kita merujuk kepada perjanjian lama seperti yang Abang bilang di dalam imamat, imamat itu berbicara mengenai kurban, di mana umat Israel setiap melakukan dosa dan kesalahan, maka mereka akan melakukan kurban penebusan salah dan pendamaian dengan Allah. Dan itu adalah sistem yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Iya, iya. Itu memang sudah menjadi tradisi. Karena Yesus sendiri pernah pun mengajarkan hal yang sama. Di dalam Matius 8:4, perlihatkanlah dirimu kepada imam, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Artinya hewan. Bahkan ada sedikit yang menggelitik pikiran saya. Ketika Paulus itu kembali ke kota Yerusalem setelah mengajarkan ajaran konsep kekristenan di luar Yerusalem, tertulis di KPR 21 nomor 15 sampai 26. Di situ Paulus juga kembali bertobat dan melakukan pentahiran diri dan persembahan di dalam bait suci, Baitullah atau bait Allah. Padahal di luar daripada Yerusalem, dia sudah mengajarkan korban satu kali, yaitu Yesus. Persembahan sekali saja itu Yesus. Tapi begitu kembali ke Yerusalem, dia dipanggil oleh imam-imam dan tua-tua yang ada di sana. Dia bertaubat dari mengajarkan ajaran makan segala yang diharamkan Torah, kemudian tidak bersunat. Itu Paulus malah bertobat. Gitu bang. Jadi pola daripada korban Yesus sebagai manusia untuk nebus dosa itu, ya, itu hanya ajaran Paulus doang kepada non-Yahudi dan tidak berlaku untuk orang Yahudi saja. Karena kenapa? Yesus mengecam. Bahkan Yesus mengatakan ahli Taurat, orang Farisi itu adalah orang neraka. Mereka adalah orang neraka yang tidak luput dari neraka disebabkan karena nenek moyang mereka telah menyalib utusan Tuhan, nabi-nabi Tuhan yang diutus kepada mereka. Maka mereka menanggung ya darah daripada orang-orang benar ini. Jadi nggak ada ditebus. Seperti itu bang. Silakan. Ya, lalu pertanyaannya maksudnya gimana? Pertanyaan saya, Yesus ini darahnya dipersembahkan kepada siapa? Darahnya dipersembahkan kepada siapa? Iya. Maksudnya ini darahnya dipersembahkan. Tidak ada ajaran di dalam kekristenan bahwa darah Yesus itu dipersembahkan kepada siapa. Tidak ada bentuk penyembahan atau ibadah di mana Yesus itu sebagai tumbal atau sebagai makanya saya agak bingung nih. Yesus itu darahnya dipersembahkan karena dalam kekristenan itu nggak ada itu. Darah Yesus dipersembahkan kepada siapa, nggak ada. Jadi gini bang, kalau saya melihat di dalam surat Paulus ya, kita masuk ke dalam Paulus karena konsep ini kan dari Paulus datangnya. Ibrani juga menerangkan, Ibrani 9 nomor 28. Di situ jelas sekali kok Yesus dipersembahkan. Nah, pertanyaannya itu dipersembahkan kepada siapa? Demikian di mana pula tadi bang? Kristus. Yesus dipersembahkan di mana tadi? Ibrani 9 nomor 28. Silakan. Ibrani 9:28.
Demikian pula Siap. Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Maksudnya dipersembahkan kepada siapa? Di mana ini Bang persembahkan? Ya, itulah yang saya pertanyakan. Yesus ini dipersembahkan kepada siapa sementara Elohim tidak membutuhkan persembahan darah manusia atau tubuh manusia untuk nebus dosa. Malah Tuhan orang Yahudi nggak mau. Marah besar Tuhannya orang Yahudi kalau mempersembahkan darah manusia untuk tebus dosa. Malah yang ada di kitab Imamat 18, Imamat 20, orang yang mempersembahkan anak manusia itu biasanya ke dewa Molok. Kalau kepada Tuhan itu nggak mungkin. Nah, sedangkan di dalam kitab di yang perjanjian lama dipersembahkan kepada Molok di mana? di Imamat 20, Bang. Imamat 20 nomor 3. Imamat 18 21 juga. Iya. Imamat 20 ayat 3 Bang ya. Iya. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya karena ia menyerahkan seorang karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Nah, tapi justru di sini Tuhan menentang ini Bang, bahwa ada anak-anaknya dipersembahkan kepada Molok dan itu justru Tuhan marah. Iya, makanya tidak ada. Makanya saya pertanyakan, Yesus ini dipersembahkan kepada siapa? Tidak ada beberapa data di dalam sini, Bang. Oke, di mana, Bang? Yang tadi yang saya katakan tadi, Bang. Yang saya katakan Ibrani 9 itu. Kan di situ jelas. Tidak mempersembahkan, mengorbankan diri, Bang. Mengorbankan diri. Iya, tapi kalau kita masuk ke dalam bahasa Yunani kan bukan mengorbankan diri di situ. Oke, coba kita masuk ke Yunani, Bang ya. Iya, silakan. Ibrani 9 nomor 28. Iya. Ibrani 9:28. Oke. Siap. Yang ini, Bang ya? Iya. Yang mana, Bang? Silakan. Coba kata prosperonya itu apa? Itu kan persembahan. Mana prospero? Di mana itu, Bang? Coba dari sini Bang dibaca dulu. Coba abang yang baca. Kan abang punya kitab, bukan saya. Ya, ya. Silakan. Autokai o Christos apax pros teis dia na sekwon tas amastias polon tele paneek deutero seris apartias eistos. Di mana, Bang? Auton dia yang mana, Bang? Maksudnya, Bang? Ya, coba diterjemahkan abangku, silakan. Oh, saya nggak bisa baca, Bang. Terjemahkannya gimana, Bang? Abang bisa? Di mana yang tadi kata yang abang maksud tadi mana? Itu kan kitab abang itu kan. Iya, makanya coba saya diterjemahkan baca. dulu. Oke, Anda kan pasti tahu ya. terjemahannya apa. Oke, iya. Saya terjemahkan ya. Baik. Autokai, demikian pula autokai o Kristos, demikian pula Kristus apas hanya satu kali prosperteis mengorbankan. Di situ mengorbankan, Bang. Bukan mempersembahkan.
Bukan, mengorbankan. Oke. Saya coba lihat di Alkitab Sabda boleh ya? Ini aja Bang, ini kan ada Yunani langsung ini Bang. Itu kan terjemahan dari Indonesia ke Yunani, Bang. Oke, kalau begitu saya coba kasih yang ini aja, yang originalnya ya. Kodeks berapa itu Coba. Bang? Kodeks berapa? Tunggu. Papirus Tunggu. berapa? Sabar, Bang ya. Saya perlihatkan di sini karena jemaat beda cara jemaat gereja dengan cara seorang yang pendeta gitu. Kalau jemaat seperti saya cara belajarnya. Oke, papirus berapa Bang? Coba dilihat di sini, Bung. Kita lihat di sini. Ini ya. Ini Alkitab Sabda ini. Jadi tidak perlu terlalu tinggi ilmunya kalau jemaat aja hanya kelas terjemah. Mereka nggak diajari seperti Pak Pendeta yang belajar nih. Ibrani 9 nomor 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali mengorbankan diri. Di sini mengorbankan. Tapi kalau kita lihat dari original teksnya, mengorbankan di sini ini artinya mempersembahkan diri. Ini ya. Saya klik ini ya. Prospero kan? Ini Bang. Mempersembahkan. Nah, pertanyaannya muncul, Yesus mempersembahkan diri kepada siapa? Dia Molok, Tuhannya Yahudi. Itu loh Bang yang dipertanyakan. Silakan. Ya, itu papirus Apakah berapa tadi Dewa Bang? Biar, apakah Tuhan ya sebentar. Itu papirus berapa saya biar? tidak sampai ke sana ilmunya. Tidak sampai ke situ, Bang. Oke. Nggak sampai ke situ. Maksudnya saya kalau kita mau tadi ke Hmm. original teks, kita merujuk ke original teks. Iya. Kita tinggal lihat ke dia. Tapi Anda membaca tadi Anda sudah membaca Profes tadi. Prospero itu kan artinya sudah jelas itu adalah persembahan. Udah jelas itu, Bang. Nggak usah gaya-gayaan bawa yang kayak gini-gini, kan nanti malu sendiri nanti. Karena nggak cukup beberapa data ini. Di situ bukan Ibrani itu prosperos, ada Bang. Ini ya, saya baca dulu ya. Itu bukan prosperos. Kita baca dulu. Di sini Assalamualaikum, Gurunda. berbicara Waalaikumsalam. prospertes. Prospertes, Oke. bukan Baik. prosperon ya. Oke. Ya, Baik. jadi ini dulu. Jadi prospertes, bukan prosperon ya. Ya. Oke. Kalau Oke. Anda memaksakan seperti itu, sekarang pertanyaan saya, dia mengorbankan diri kepada siapa? Mengorbankan diri kepada siapa? Mempersembahkan diri kepada siapa? Sebenarnya poinnya di situ. Oke. Yesus Karena tadi, ya oke. Karena tadi Bang Juma membawa kepada original Iya. teks, makanya kan Abang tadi bilang. Saya kan sudah tunjukkan tadi. Saya sudah tunjukkan Tapi tadi. kan beda. Saya kan sudah baca. Betapa kelirunya. Itu bukan urusan saya, Bang. Itu urusan internal kalian. Bukan Jadi di urusan situ saya, kan tadi prospetes saya kan ya. Jadi bukan saya kan menunjukkan prospeteos. data. Saya Iya. menunjukkan Jadi data dari artinya- Alkitab Sabda dan itu internal kalian, itu masalah di kalian bukan di saya. Oke ya. Kan gitu, Bang. Ya artinya Bang Juma nggak bisa baca tadi ya kan, bukan prospeteos kan, tapi saya sudah clearkan tadi cara bacanya kan. Saya membacanya tadi Prospero sesuai dengan apa yang saya tunjukkan. Anda punya beda, saya juga beda. Masing-masing beda kita punya gitu kan ya. gitu. Oh, ya udah, Iya. kalau Yang begitu. mana yang betul? Yang mana yang betul? Ya Karena kembali kepada Bang Juma, karena Bang Juma nggak bisa baca. Masalahnya di situ. nggak masalah. Nggak Oh, masalah. gitu. Bukan berarti Nggak masalah, bukan jadi- berarti saya tidak Oke. ya, karena tidak tidak ada Jadi saya juga biar jemaat paham gitu yang loh. bisa Biar membaca saya bisa kitab paham. tersebut. Oke. Permasalahannya sekarang bukan di situ, Bang. Permasalahannya Yesus dipersembahkan, dikorbankan kepada siapa? Itu poinnya. Baik. Saya jelaskan ya. Maka di dalam Iya. imamat tadi, ketika kurban penebusan dosa dan pendamaian Iya. dengan Allah, umat Israel melakukan ritual ibadah sebagai persembahan kepada Tuhan. Mereka mempersembahkan korban. Dan kalau itu terus dilakukan, maka umat Israel akan terperangkap terhadap yang namanya tradisi. Dan itu adalah sebagai bayangan yang akan datang yang digenapi kepada Kristus Yesus.
Tentu itu memiliki Dari mana ilmunya? tujuan Bang, ilahi. saya nanya dulu. Oke. Saya mau nanya, dari mana Anda mengatakan itu bayangan? Ilmu dari mana itu? Ya dari ilmu Alkitab lah, Bang. Iya, di mana diterangkan di kitabnya Yahudi bahwa ini adalah bayangan? Itu kan konsep gereja. Coba tunjukkan kepada saya di kitabnya Dalam Yahudi Imamat 16 bahwa Imamat silakan. sebentar. Imamat 16 ayat 6 sampai 10 itu berbicara persembahan darah untuk perdamaian. Lalu kambing atau Azazel itu membawa dosa untuk keluar. Jadi ini adalah tipologi. Darah itu penghapusan dosa, pengangkatan dosa, pemisahan dari maut. Itu Dari mana Anda berbicara tahu kalau itu tipologi? Ilmunya dari mana? dari ilmu hermeneutika. Nah, Anda mentafsirkan kitabnya orang, Anda Loh. mengeksegesi kitabnya orang tanpa data. Loh, Imamat ini tadi 1 yang nomor data yang saya 8. tunjukkan. Dengar dulu Bang, gantian Bang, gantian. Ya, Kalau ya. pola-pola kayak gitu mah itu mah biasa. Sebulan saya sudah bisa baca kalau kitab gitu. Yang jadi Oke, masalah ini kalau bisa Bang konsepnya. baca, coba baca. Tunggu, Bang. tunggu. Tunggu dulu, jangan lebay kali. Abang bisa Tunggu baca dulu, apa tunggu enggak? dulu. Bang Juma bisa Saya baca apa katakan enggak? saya katakan kepada saudara, 1 bulan pun saya belajar itu saya bisa baca. Oh, sekarang berarti Pahami belum itu. bisa ya? Sekarang belum Bukan bisa. berarti saya tidak bisa. Kenapa rupanya? Oke, good. Ah, begitu Itu dong. pengakuan itu yang jujur, pengakuan itu jujur. Ya enggak masalah, enggak Ya. masalah, daripada bisa baca Ya. tapi tidak ngerti isinya kan lebih berabe kan? Ya, Benar enggak? itu yang lebih berabe, yang sok-sok ngerti gitu loh. Oh enggak bisa. Sekarang saya Oke, tanya kalau begitu dalilnya. coba ngertikan Tunggu. bagaimana? Saya tanya, saya Tadi buktikan. coba. Prospes tadi apa? Bicara apa? Sudah Bang, Loh. jangan merusak diskusi kita dengan gaya-gayaan. Loh, justru Mau apa saya yang panggilkan, merusak diskusi? mau saya panggilkan teman saya yang bisa juga Yunani mau. Oke, boleh. Bersama Kita bisa Yunani. berbicara manuskrip Boleh. ya. Berarti kita bicara manuskrip ya. Dinda Ya, Ardiansa kita naik ke bicara sini manuskrip Dinda. ya. Oke. Boleh, kami boleh, bicara boleh, diskusi boleh. ya. Oke, manuskrip. Tapi ingat ya Bang ya, Silakan. ingat ya sebelum Oke, adik saya ya. naik, ingat ya. Tidak ada data di dalam kitabnya Yahudi bahwa korban domba itu adalah Ya, itu metafora nanti. atau apapun yang Anda. Ya, itu nanti. bahasa Anda kan. Ya, Demi nanti, untuk menjual oke. korban yang dipersembahkan kepada dewa Molok. Satu hal Oke. yang perlu Pak Pendeta tahu bahwa di dalam kitabnya orang Yahudi tidak ada tradisi mempersembahkan darah manusia kepada Elohim. Nggak ada itu. Oke. Hanya Ya, nggak kepada apa-apa, dewa itu kan- Molok dan datanya Ya, saya sudah ya, sebutkan nggak apa-apa. tadi. Nanti saya dengan Oke ya? Ardiansa, kami akan diskusi 2 arah, manuskrip Al-Quran dan manuskrip Alkitab. Boleh. Silakan. Oke. Nanti Saya jadi tunjukkan dewan data di ya. sini. Oke, nanti kita tunjukkan Iya, data pasti. manuskrip Al-Quran dan manuskrip Pasti. Alkitab. Pasti. Dinda Ardiansa, monitor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gurunda, karena Iya. ini tadi saya dipanggil oleh Gurunda, maka saya datang. Kecuali kalau saya tidak dipanggil, saya akan di bawah. Begitu Gurunda. Iya, silakan Dinda. Nanti ada tadi yang menampilkan ada manuskrip sebesar ATM. Tolong diselesaikan. Itu nggak ditunjukkan aja, saya udah tahu itu P52. Ya, nggak apa-apa. Tinggal tunjukkan aja manuskripnya Al-Quran di mana. Tinggal tunjukkan Saya saja. satu pertanyaan. Saya Tunjukkan- satu ya, pertanyaan. tunjukkan dulu manuskrip Al-Quran. Saya akan tunjukkan manuskrip Alkitab sepenuhnya kepada Anda. Baik. 20.000 manuskrip Alkitab akan saya tunjukkan kepada Anda. Baik. Manuskrip Al-Quran Anda tunjukkan dulu kepada saya. Baik, Anda Oke, saya oke, tunjukkan, oke. Anda saya tunjukkan manuskrip Quran, Anda baca manuskrip saya kau Ya, tunjukkan silakan. manuskrip Bible Anda, Tunjukkan saya baca aja. manuskrip Bible Anda. Ya, silakan. Sepakat? Ya, Oke, ya. silakan. Oke, baik. Asik. Saya ngopi dulu kalau gitu. Ya, oke, tunjukkan ya di website mana manuskripnya Al-Quran ya. Saya akan Oh, lihat iya. di website mana. Tinggal Anda sebutkan biar saya cari di sini. Sebentar, saya sudah download berupa PDF, santai aja. Ya, nggak apa-apa, tunjukkan aja biar saya cari di sini biar kita sama-sama lihat. Iya, sabar. Ya, Sabar. oke. silakan. Santai gitu loh. Kenapa sih? Oh, iya, enggak? saya santai ini. Iya. Ya. Iya. Bahkan saya sudah ajak Anda untuk di room saya kan nggak bisa naik, nggak mau naik. Saya aja nggak kenal Anda kok. Sok kenal. Alah. Biar. Saya lihat Anda menonton, Dinda. saya undang kok. Iya, Nggak mau Guru. naik. Hotel aja hotel. Yaudah, tunjukin aja. Di mana websitenya? Iya, Ayo. iya. Tinggal sebutin di mana websitenya. Sebentar. Websitenya sebutkan. Oke, Sebentar ya, oke. sebentar. Oke. Ini yang versi lengkap. Dengarkan Udah, dulu, sabar. websitenya mana Sabar, websitenya? Tinggal santai, sebutin. Sabar biar saya ketik di sini. Sabar dulu. Iya, Sabar. tinggal sebutin Sabar dulu. websitenya. Itu Sabar. kan bisa. Sabar itu bisa dulu, berbohong. sabar. Nah, tapi kalau saya Sabar buka di dulu. sini, di mana websitenya? Sabar. Websitenya mana?
Sabar, Ya sudah, sabar. Nanti akan nih. dijelaskan. Sabar, Aduh. sabar. Santai, Nah santai, ini kan santai. penipuan loh namanya loh, penipuan loh. Sabar. Sabar, Kita sabar, di santai. dunia Bisa tenang nggak? digital, teknologi. Saudara bisa tenang nggak? Saudara Saya bisa hanya tenang minta nggak? websitenya. Iya, Websitenya iya, di mana? Iya, sabar. Ini akan Ya, dikasih. Ini. Oke, Ini kan ya, akan silakan. dikasih, akan dikasih. Oke, silakan. Santai Di mana? aja. Iya, ini bisa buka Islamic Awareness. Di Oke, sini. Islamic Awareness. Terus kemudian di judulnya yang ini nih. Ini saya kasih dikit ya. The Quran of Utsman at the top copy Museum Istanbul Turkey from 1st and 2nd century Hijrah. Ini salah satunya. Dan ini saya minta tolong dibaca. Silakan. Ya, sebentar. Yang di mana? Di mana tadi Islamic Awareness? Di mana? The Quran of Utsman at the top copy Museum Istanbul Turkey from 1st and 2nd century Hijrah. Judulnya ini loh judulnya ini loh. The Quran. Nih websitenya tuh. Oke. Saya buka ya ini ya. Kita sama-sama ini sama-sama. Iya. Kita lihat nih. Oke, nih. Iya, Yang silakan. mana nih? Yang mana? Quran manuskrip. Hijau Quran itu. manuskrip. Oke. Nah itu. The Geser ke Quranic bawah. manuscript. Oke, Nah, the cari Quranic judul, manuscript ya. cari judul The Quran of Utsman at the top Oke. copy museum. Ini yakin mau Oke, bahas yang manuskrip ini ya. Gurunda? Nggak Ini apa-apa, ya, nggak The apa-apa. Quran Utsman. Nah ya, klik, Ajarin aja dia. The Quran Siap, Utsman siap, Gurunda. at the top kaki museum ya. klik. Ya, sebentar. The manuscript was written in Kufic script and contains 408 folio. Hah? The extant 408 folios. folio? Bukan. Nih. Ini ada nih. Yang mana? Yang mana? Yang kuning itu Oke, loh, yang saya kuning itu tunjukkan loh. ya. Yang kuning itu loh. Iya, ini 408 nih, 408 folios. Loh, bukan 408 Loh, kok folio. ini kan tadi lihat nih. The Quran of Utsman at the top copy Ya ada museum. Oke folio Istanbul. berapa persen? Saya Berapa bacakan persen? ya. Ya Saya udah nggak bacakan ya. apa-apa. The Ya, manuscript dibuka dulu, was diklik. written. Diklik. Iya, Diklik saya bacakan dong. dulu. The manuscript, ya, the manuscript, Iya, astagfirullah. the manuscript was written in Kufic script dan berisi 408 folios. Ya. Iya, berapa persen The itu? extant folios contain more than 90% of the text 90%. of the Quran. 90%. Oke. Oke. Sekarang saya minta tolong dibaca ini. Ini Oke. dibaca, silakan. Dibaca. Ini saya bacakan. Ini baca. saya Baca bacakan dulu. sampai selesai. Baca dulu. Tunggu. Hai, Kita lihat ini lo baca, kebenarannya waktunya dulu ya. baca sekarang. Ternyata Ya, baca baca. yang mana? Halaman berapa? Yang mana? Oke, Sebentar, yang terakhir. Yang terakhir mana? Terus turun. Yang bawah. mana? Oh, ternyata Nah, itu. ada begini. Ya, ini. manuskripnya. Ini bacanya apa ini? Yang mana ini? Yang mana? Ini. Oke, sebentar. Loh, kok sebentar The ini loh di number sini nih loh. Sebentar. The Ini number- enggak baca ini dulu. Nih. Ini dulu. The number was later Baca changed. dulu, baca dulu. Dirubah. Baca Dirubah dulu. ternyata ini. Baca. dulu, baca. Letter. Baca dulu, baca. 20. Nggak bisa dia 22 ternyata. Baca. Letter. Aduh, ternyata dirubah. Nggak ada Nih, yang dirubah, ini nggak ada yang dirubah, nggak ada. Nih, nih, kalian Nggak nih, ada yang dirubah. Apa sih? Change it. Astagfirullahaladzim. Nih, Nanti. apa nih? Ini pertanyaan kedua. Apa ini? Nanti Dirubah ya. ternyata. Enggak, Oh, bukan. ternyata Bukan dirubah, dirubah nggak kemudian. ada dirubah. Tuh. Loh, nih. Astagfirullahaladzim. Nih, apa Ya nih? udah nanti Apa ya. nih? Accession Itu number. accession Baca number dulu botol. The Ini number, accession nih ya. number ini. Nih ya, the number In accession was number HS194, the number was letter change. Ini hanya perubahan number saja, bukan perubahan manuskrip botol. Berubah loh. Bukan perubahan manuskrip. Ini accession number ini. Ya udah. Ternyata Sekarang baca dulu ya. dirubah. Baca dulu ya, baca. Silakan. Ini. Aduh, ternyata Ya udah ini dirubah baca ya. dulu. Baca. Aduh. Iya baca dulu. Yang mana, yang Ini mana, bacanya yang mana? apa? Yang mana, Ini yang mana? Ini. Yang mana?
Ini. Itu kan ada hapusan itu. Itu nggak jelas. Enggak, dibaca tulisannya. dulu, baca dulu. Tuh, yang mana? Yang Baca mana? baca dulu, Yang baca. mana? Yang mana? Ini yang ini. Itu sudah Ini loh, ditunjuk. di jari saya ini loh. Oke, sebentar. Ya, jari saya. Ini loh. Sabar ya. Loh kok sabar Iya, ini loh. sebentar. Loh kok sebentar. Baca dong. Sabar ya. Baca. Kita sesuaikan dengan yang di sini ya. Loh ini dibaca dulu ini loh. Kok sesuai? Disuruh baca. Ini loh. Disuruh baca loh. Loh langsung, Loh kok takut? Iya. Disuruh baca. Tadi kau suruh saya baca. Enggak, Bunda, dia buka. Iya, yang dia mana? buka Yang anu. mana? Yang solananya atau fasalinya? Gimana? Yang solana atau fasalinya? Di mana Solana? Maksudnya nih. Mana Solana? Mana bacanya di situ Solana mana? Mana? Ini huruf apa ini? Huruf apa ini? Ini huruf apa Yang ini? solana atau Ini huruf apa? fasalinya yang mana? Ini apa? Huruf apa? Salah Ternyata bacanya loh. itu hanya 408 folio ya. Loh, Ternyata lain dibahas, baru lain Ini dibahas. dibaca dulu. Lain dibahas. Jadi di sini lain katanya dibahas ya. komplit. loh. Katanya Lain komplit tadi. Di dibahasnya. mana komplitnya? Di mana Iya, komplitnya? lain dibaca dibahasnya. dulu, baca dulu. Dibaca dulu. Baca. Dibaca dulu. Baca. Baca. Ini apa ini? Ini nih. Ini loh. Ini di tangan saya ini loh apa ini? Manuskrip. Nah, Ya secara ini dari dibaca, baca dulu dong. Muhammad, dipasang. Ini loh, ini baca dulu. Kayak gini Gurunda kualitasnya Gurunda. Sultan Mahmud. Ya ini dibaca Ya dulu Allah. dong. Baca dulu dong. Ini Nanti itu ternyata nanti pusatnya dijelaskan di yang zaman itu. Nanti. Ini Nanti ternyata di zaman dijelaskan Sultan itu. Mahmud II sebagai Nanti hadiah. dijelaskan. Oh, 1.200 lihat nih. Enggak salah. Oh, enggak bisa Nanti bahasa Inggris dia ini. dijelaskan. Enggak ngerti bahasa Inggris Saya rupanya dia. bacakan nih. lagi nih. Ya Saya udah ini bacakan dibaca nih. dulu ini loh di tangan saya ini loh baca manuskrip dulu. 1226. Ini gimana? Ini gimana? Ini baca dulu Manuskripnya itu. ternyata manuskrip Ya ini bukan dibaca asli. dulu. Ini bacanya apa? Kalau nggak mampu minta saya yang baca. manuskrip sejak Kalau nggak zamannya mampu Nabi saya yang baca Muhammad di gitu mana? loh. Kalau nggak Diam mampu saya yang dulu, baca. sejak Saudara zamannya Nabi Chris. Muhammad. Sekarang diam dulu, manuskrip diam zaman dulu, Nabi diam dulu. Muhammad di mana? Coba tunjukkan Diam manuskrip dulu. Diam dulu dari dong. zaman Nabi Muhammad. Diam dulu dong. Diam dulu. Kalau kamu nggak bisa baca, loh kok dibuka di zaman lagi Nabi mute-nya Muhammad. sih. Sabar dulu, diam, tenang kau tenang. Ini saya baru tanya Quran ya. Nanti kalau saya udah buka Bible manuskrip, mencret kau. Serius. Mencret kau. Silakan baca dulu ini apa bacanya nih. Silakan. Jangan keluar ya Saudara Chris. Anda di sini aja ya. Ini dibaca Saya dulu. kasih ruang Anda sampai subuh ya. Jangan kabur. Ya. Jangan kabur. Dibaca dulu. Ini loh. Lain malah dibahasnya dia. malah Tuh, bahas yang lain. menutupi kelemahan ini. Ini menutupi kelemahan tuh. Menutupi kelemahan kan. Iya dibaca dulu. Lain dibahas. Oh, 2007 Lain dibahas. ternyata. Lain dia dibahas. nggak ngerti. Ini bukan manuskrip Enggak, zaman Nabi itu Muhammad nanti loh. kau tanyakan ke saya. Lihat ini Al-Fatihah. Bukan. Al-Fatihah. Lain dibahas. Tahun 2007. Lain itu lain itu, bro. Lihat ini. Lain itu itu image publication itu Fragmennya image publication dia nggak ngerti adalah image publication Gurunda. Slide fragmentation of Dia verse. nggak ngerti Ingat image nih, public. ayat 84. Itu image Saudara Chris, publication kenapa itu. lari ke tempat lain, Saudara Chris? 108 sampai 109 Ya bukan lengkap. Allah. 113. Iya, udah kesurupan Gurunda, udah kesurupan. Ya udah langsung aja masuk ke manuskrip kitabnya dia, Dinda. Langsung Oke, aja. Dia nggak baik. peduli. Dia Oke, nggak bisa, baik. Dia nggak bisa. Baik, Langsung ke sekarang kitabnya. saya akan masuk. Santai bro, sabar ya bro. Santai aja bro, Kamu nggak santai. bisa, Gantian, kamu nggak bisa. gantian. Kamu diajak Gantian, bahas gantian. manuskrip Al-Quran, kamu malah lari-lari. Ya, kau nggak baca ya. Jadi dia nggak baca ya Gurunda ya. Dia nggak bisa Kita baca, buka nggak bisa, manuskrip. nggak bisa. Kita buka Nggak bisa manuskrip. dia. Baik. Heeh. Baik, Masuk kita ke buka Bible, manuskrip masuk ke Bible. Bible. Baik Gurunda, siap Gurunda. Oke ya. Saya minta tolong dibacakan ini ya setelah ini ya, sebentar. Nah ini aku bukain banyak ya. Jangan keluar ya, jangan kabur. Jangan Di sini kabur aja ya. sampai subuh. Minta tolong dong dibacakan ini apa bacanya? Minta tolong dong. Ya, buka, baca. Oke. Ini apa? Apa bacanya? Oke. Ternyata Ya surah ini loh bacanya apa? Sudah tadi kamu diajak bahas itu, kamu lari bahas yang lain. Sekarang lari ke sini lagi. Kok masih di situ?
Ini sudah bahas di sini kok masih di situ. Bagaimana kau dia ditertawakan jemaatmu? Ini baca gantian Kamu kita. masuk Al-Quran disuruh baca nggak bisa, masuk ke sini disuruh baca juga nggak mau, malah bahasnya. Ya Allah. Sabar. Iya sabar Ini Dinda. kelasnya nih pendeta. Ini kelasnya nih. Surat tidak ada. Udah kesurupan Gurunda. Katanya bisa baca manuskrip. Kalau sampai dia bisa baca manuskrip ini Gurunda, kalau sampai dia bisa baca manuskrip, saya nggak akan live 1 bulan Gurunda. 1 bulan saya nggak live. Nah, coba. Ayo. Kau masuk di situ, saudara Kristo. Ayo coba nih. Kristo. Ayo, kau baca masuk nih. di sini, masuk di sini. Saudara Kristo. Masuk di sini Dinda. Malah bahas yang lain. Oi, itu sudah kami kaji semua itu sudah kajian kami tuh. Bukan itu maksudnya, bukan di situ. Nih, kau nyebrang dulu di sini kitabmu. Kalau mau Ya. Nih kitabmu. Kitabmu. Kitabmu sekarang ini dibahas, kitabmu sekarang deh, kitabmu masuk situ, silakan. Tuh kau disuruh baca tuh. Ya oke. Silakan Saudara Chris. bro. tidak Ini, bro. ada manuskrip kalian, Dibaca dulu itu ini, hanya dibaca. bohongan. Di mana manuskrip Iya kalian? baca dulu ya. Ayo Ya udah baca coba. Lihat, di mana manuskrip kalian? Coba Ya, kau ini, baca ini. itu. Ini aja saya tunjukkan, saya tunjukkan. Silakan. Di mana manuskrip Tinggal kalian? baca aja loh. Manuskrip kalian di mana? Baca. Ya, tinggal baca Baca aja. nih, baca. Baca dari Ternyata sini. pembohongan publik. Iya, Gila. Mana? Kamu Ya, disuruh baca dulu, baca baca. ini ya. Baca ini dong. Di mana Baca manuskrip? dong. Lu masa masih itu manuskrip? tadi disuruh baca di sebelah. Bahasan Al-Quran udah selesai. Kau tidak ikuti arah diskusi. Kau sibuk sendiri. Disuruh baca malah kau Di sibuk mana, Mas? sendiri. Nah, Jangan bohong, di itu mana? aja terus. Ya. Ini baca ini. Itu aja terus Gurunda. Ini baca. Ini kamu nggak berani baca ini. Tadi jagoan. Nih baca nih. Tadi Gurunda disuguhkan P52. Hah? Saya bisa baca P52 sambil merem Gurunda. Bisa saya sambil merem baca P52 itu. Ini Dinda, suruh baca. Baca dulu ini, Dek. Katanya mau ngajak guru saya baca manuskrip sama saya kalau baca manuskrip. Ayo. Ayo. Ternyata nggak bisa, ngumpet kemana-mana, Begini Kasian kali, begini saja Gurunda, begini saja. Gimana kalau saya baca separuh, Anda lanjutkan gimana? Gimana, Chris? Nggak bisa dia teh lari malah Saya lari bahas itu dia. Dia padahal baru baca itu. Ini yang ditunjukkan ini Dinda Ya, yang Gurunda. ditunjukkan ini kamu tahu filenya? Antum tahu? Aduh, saya lengkap file Gurunda, aman Gurunda. Coba diikuti dia tuh, diikuti maunya. Coba. Oke, Ikuti baik maunya. Gurunda. Jadi yang saya tunjukkan tadi Gurunda, itu sudah saya download Gurunda. Mana ini? Sudah saya download ini di sini semuanya, ada di sini semuanya nih, di sini. Yang kosong ini mana manuskripnya? Itu kosong itu apa maksudnya? Emang kau nggak ngerti kan? Ada Oke, manuskripnya nih. baik. Kita cek ya. Iya, Ya. coba ikuti Iya, aja maunya. sabar. Ini kan, iya. Astagfirullahaladzim, gimana nggak bisa Oke, lihat ngomong nih? Gimana? Chris. Coba lihat caranya tuh udah dijawab tuh Chris. Ini kan Diam dulu. kosong. Ya, ini kan kosong. Iya, Chris, Chris. dengerin. Dengerin dong. Chris. Dengerin dong. Dengerin, Chris, Bisa dengerin. dengerin nggak? Bisa gantian nggak? Bisa kan? Bisa ya. Diam. Oke, Perhatikan baik. itu Chris. Diam dulu. Oke, yang Lanjut, pertama lanjut. ini adalah komentar Gurunda. Ini Komentar. komentar kosong, ini komentar bukan berarti nggak ada. Terus kemudian yang ini Gurunda, yang ini adalah image publication. Image publication ini artinya dia dipublikasikan oleh orang yang namanya Altikulak tahun 2007, dipublikasikan Gurunda, bukan ditulis.
Masa Iya. itu aja nggak ngerti? Ini dipublikasikan oleh Artikulak gitu loh. Jadi nama orang ini. Itu. Ini wah kacau. Coba itu dia bilang apa itu? Coba tunjukkan itu. Apa dia bilang tuh? Apa fragmented? Ya memang fragmented. Ada fragmennya, ada Al-Fatihah ada. Ada nih, saya tunjukkan ya. Ini Al-Fatihah ya, Gurunda ya, fragmented ya. Ini fragmented. Apa lah ini? Ini lari-lari Gurunda. Oke, Al-An'am. Mau Al-An'am mau Al-An'am. Oke, mau ya. Mau dulu kita. Coba mau Al-An'am. Oke, siap. Kita buka Al-An'am Gurunda. Kita buka Al-An'am ya. Kita buka di sini dulu ya, Quran Kemenak. Ini kayaknya ketakutan Guru. Ini tanda-tanda ketakutan memang begini ya, memang takut dia, makanya dia sibuk sendiri. Kamu takut. sudah diikuti maumu loh, Chris. Sudah diikuti maunya loh. Kita pindah ke Al-An'am, pindah lagi ke tempat ini dia. Beda lagi dia tunjuk. Tadi ke Nah, Al-Fatihah, itulah. pindah lagi ke sini. Ya, kita Ketahuan dia ikutin. takut. Kita ikutin ya Gurunda ya. Sebentar. Ini WiFi kita pindah dulu, WiFi. Pakai WiFi saya ya. Sebentar. Dia sibuk sendiri. Kosong katanya. Itu komentar itu. Itu komentar Dia pikir botol. manuskrip yang kosong. Itu komentar botol. Botolnya minta ampun. Masa pendeta orang nih, Gurunda. generasi. Pendeta ini. Katanya sih gitu. Dari mukanya sih kelihatan kalau dia. Waduh. Apa? Komentar dia cari komentar, bukan manuskrip. Ya. Kita buka Quran yang sekarang Gurunda. Kita buka Quran yang sekarang. Surat Al-An'am itu berarti 1 2 3 4 5 6. Surat nomor 6 Gurunda Al-An'am ini. Ini Al-An'am. Iya, Ya. Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Oke ya, Al-An'am ya. Kita cek Gurunda di sini. Di manuskrip ya. Kita cek di manuskrip. Kita lihat di sini, ini isi. Bismillahirrahmanirrahim. Gurunda, yang sebelah kiri ini adalah nama-nama surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-An'am. Iya. Sorry. Klik. Kelihatan ya, An-Nisa kelihatan ya Gurunda ya. Al-An'am nih ke nomor 6 nih. Kita klik nomor 6 ya teman, Al-An'am. Ini Al-An'am. Ini Gurunda. Jadi ada di baris ke-14, Ini kan baris 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14. Di sini baru suratul Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek di sini teman-teman. Nah, ini baris 14. Ah, ini itu Gurunda. Nih. Bismillahirrahman. Ini Ar-Rahman. Nirrohim. Ya, oke ya, cocok ya dengan ini ya, cocok ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, alhamdulillahilladzi khalaqos. Nih, alhamdulillahilladzi khalaqos samawat kelihatan ya Gurunda ya, samawat. Iya kelihatan. Samawati wal. Masya Allah. Sudah ya, ada ya Al-An'am Luar ya. biasa. Udah ada. Sekarang saya tanya ini Gurunda. Sekarang saya mau tanya, masa nggak boleh? Saya mau dia tanya nih. sibuk keterangan catatan kaki, dia ribut di catatan kaki Dinda. Enggak, ini saya mau tanya serius ya. Saya mau tanya serius. Jadi ada beberapa manuskrip yang mau saya Sibuk tanyakan. sendiri dia. Iya. Catatan kaki, keterangan dia di bawah. Oke, saya mau Oi, kurangi sampaikan. makan babi. Oi, Chris, kurangi makan babi, Chris. Ini saya akan buka halaman 15-12 di Codex Vaticanus ya, teman-teman. Saya minta tolong Chris ini dibaca lalu diartikan. Kalau sampai Chris bisa membaca ini dan bisa mengartikan ini. Wih, malu Chris, Wih, malu. Chris. Malu Chris, dia. malu, Chris. Chris sibuk sendiri, malu Chris. Itu catatan kaki tuh, keterangan. Itu keterangannya begini Gurunda. Perlu kita jelaskan ya Gurunda ya. Perlu kita jelaskan Iya, begini kita keterangannya. jelaskan. Oke, Kasihan. baik, Ikuti lagi dia. Ikuti Baik, lagi. oke ya. Ikuti, Ini kasihan adalah ya. history of the manuscript Gurunda.
atau sejarah daripada manuskrip. Jadi manuskrip ini ketika ditemukan, Guru, ditemukan bukan ditulis ya. Ini Mehmet Ali Pasha, seorang gubernur dari Mesir, mengirim mushaf ini ke Sultan Ottoman Mahmud II sebagai hadiah tahun 1226. Hadiah. Jadi bukan berarti ini ditulis pada tahun 1226. Enggak dong. Tapi ditemukan. Tapi dihadiahkan. Sudah dihadiahkan, Guru, dihadiahkan gitu loh. Nah, loncat lagi dia ke situ. Oke. Udah dibahas itu, loncat lagi ke sini. Nah, kemudian kalau teman-teman pengen tahu gitu, ini ditulis pada abad keberapa ya, teman-teman? Kalau pengen tahu, ini ditulis pada sekitar abad pertama sampai abad kedua Masehi, Guru. Nah, ini kan udah dijelaskan dari abad pertama sampai kedua Hijriah, bukan Masehi, Hijriah. Gitu loh. Nah, dan ini memang betul-betul ditulis tangan, Gurunda, dan belum ada harokatnya memang zaman dahulu, kan begitu? Iya, belum ada harokat. Iya, betul. Dan luar biasanya, Gurunda, ini 99%, Gurunda, 99%. Dan saya bisa tunjukkan sebesar apa, ada lagi yang lebih besar, Gurunda. Ada. Ini misal ya, teman-teman ya. Chris. Nggak malu kau, Chris. Lihat teman-teman, ini orang Timur Tengah. Orang Timur Tengah kan besar-besar, Gurunda. Ini lihat, betapa tebalnya begini manuskrip kita, Gurunda. Betapa tebalnya begini. Allahu Akbar ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu. Apa ringkasan? Tapi saya juga. Apa itu? Tapi saya juga ingin menunjukkan, Gurunda. Saya juga ingin menunjukkan kepada teman-teman. Di sini. Ya, di sini ini yang dia tunjukkan tadi kan, ya kan? Ini tantangan bagi Chris. Kalau kau bisa baca ini dan artikan ini aja lah, nggak usah kemana-mana. Saya lompat dari Komal ini langsung nggak naik lagi saya. Woi, Chris. Woi, jangan kau bicara sendiri kau, lol. Sibuk sendiri. Lol. Hei. Wah. Kurangi makan babi, woi. Biar otakmu berfungsi, woi. Kau disuruh bahas manuskrip malah kau sibuk sendiri. Kau malu? Malu ya? Hei. Malu kau sendiri di situ, kau sibuk sendiri kau. Hei. Ya malu kau ngomong sendiri kayak nanti kalau lagi ngambek. Hei. Lol. Nggak malu kau, Lol. Kau tantang bahas manuskrip, kau sibuk sendiri, Lol. Hei. Lol. Kita kerjain. Saya kerjain. Ngapain kau sibuk sendiri, Lol? Lol. Lol. Apa yang kau baca itu, Lol? Ringkasan AI itu yang kau baca itu. Lol. Ringkasan AI itu. AI yang dibaca. Tadi katanya bahas manuskrip. Diajak malah sibuk sendiri. Catatan kakinya dibuatnya, dia baca. Alamat, tahun di mana dihadiahkan, kemudian itu dibilangnya itu tahun dituliskan. Len. Kurangi makan bebong, weh. Len. Kristalal. Krisblaan. Kau itu, kupikir tadi berkelas kau. Ternyata kau cari 1-2 dengan Paulus rupanya kau. Apa itu yang kau baca, weh? Lel. Kambun titi. Kambun tang. Ini sekaligus menjadi presiden yang buruk bagi teman-teman Kristen ya, Gurunda. Ini menjadi contoh yang buruk. Betul. Menjadi contoh yang buruk seperti ini.
Atau begini Gurunda, atau begini. Ini mungkin si Chris ini kan udah kesurupan, seperti orang lagi kesurupan kan biasanya begini memang Gurunda. Ya Itu kan? Dinda diulang-ulang dibacanya itu. Apa itu diulang-ulang? Ini tantangan bagi teman-teman Kristen ya. Sekaligus si tantangan ada 14.000 mata memandang. Teman-teman Kristen yang ada di bawah, jangan sesekali menunjukkan manuskrip apapun kepada guru kami Gurunda Zuma. Sekali lagi, jangan sesekali menunjukkan manuskrip ataupun perkamen-perkamen ataupun paleografi yang bertulisan Yunani maupun Arab kepada Gurunda kami. Karena ketika Gurunda kami kau tunjukkan itu, maka saya akan siap minta naik di sini. Jangan sesekali itu lakukan. Ya, jangan sesekali itu. Saya sudah berjanji sama guru saya. Saya memang tidak bisa memberikan apa-apa kepada guru kita, teman-teman. Tapi apa yang bisa saya perbuat di sini itulah yang harus saya lakukan. Itu ya teman-teman ya. Tantangan bagi teman-teman pendeta yang berhasil membahas manuskrip dengan saya, yang bisa mengalahkan saya soal manuskrip Bible, saya akan hapus akun saya ini. Saya hapus akun saya permanen. Yang bisa mengalahkan saya dari segi kritik tekstual kitab suci, baik Bible versus Quran. Itu aja dari saya Gurunda. Chris, kau dengar, jangan turun dulu Dinda. Siap Gurunda. Sebelum dia kita permalukan dia. Siap Gurunda. Kita buat dia malu. Siap Gurunda. Ini file antum itu kan sudah ada sama aku. Aman Gurunda. Ingat gak dulu pernah dikirim Dinda Jibril juga. Ada sama aku juga. Siap Gurunda. Cuman kan nggak bisa Dinda bisa buka kamera. Lagian orang Longor ini ngapain dia, woi buntal. Buntal. Sibuk makan bebong. Apa lah orang ini? Kurangi makan babi, makanya otakmu itu rusak. Kau gila sendiri kau. Saklu. Saya pikir tadi fair Gurunda. Saya pikir tadi fair ya kan. Saya tunjukkan manuskrip Quran, dia baca. Dia tunjukkan manuskrip Bible, saya baca. Saya pikir begitu. Ternyata lari kemana-mana sama aja mau tanya-tanya. Memalukan. Kita tertawakan teman-teman. Ayo yang di bawah. Tertawa semuanya, ayo. Enggak malu, itu aja terus tunjukkan apa itu. Ya Allah, kasihan kali kasihan kali. Apa itu? Ya dia akan menunjukkan tidak lengkap Gurunda. Dia akan menunjukkan tidak lengkap. Gampang Gurunda. Begini. Jadi Al-Quran kita tadi kan tulisannya 99% ya kan. 99%. Yang 1% itu karena rusak sebetulnya Gurunda. Karena rusak. Bukan karena tidak ditulis, bukan karena rusak. Bukan nggak ada, karena rusak itu Gurunda. Jadi kalau sudah rusak ya nggak bisa diidentifikasi. Tetapi untuk membuktikan itu terlalu munafik dong Gurunda. Kita mempermasalahkan yang 1%, yang 99% kenapa nggak dia bahas? Ya kan? Iya betul. Lagi pula tradisi Quran kan hafalan. Hafalan Gurunda, hafalan. Kalau saya mau adil Gurunda, kalau saya mau adil, P52 itu cuman 1 lembar. Itulah aku bilang kayak ATM. Itu pun abad kedua. Itu pun abad kedua Masehi Gurunda. Kodong. Malu dia, malu. 1 lembar. Cuman sebesar kartu ATM. Sebesar kartu ATM. 6 cm kali 8,9 kalau nggak salah. 8,9 kali 6 cm. Kartu ATM. Hei, Buntala. Makasih itu. Hei. Habis Gurunda, habis. Hantu penunggu pohon cempedak. Kemana kau? Tadi Sakti. Sakti tadi.